Pernah kebayang nggak sih kalau menahan lapar itu justru bisa jadi resep rahasia buat perdamaian? Nah, di Bengkulu ada sebuah tradisi kuno yang membuktikan hal itu. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana sebuah praktik yang kelihatannya sangat personal malah jadi fondasi kerukunan di tengah masyarakat yang super beragam. Oke, sebelum kita menyelam lebih dalam, kita perlu lihat dulu petanya nih. Slide ini kasih kita gambaran besar betapa kayanya jalinan budaya di Bengkulu, mulai dari jejak kerajaan kuno, arsitektur perpaduan, sampai komunitas yang warni-warni. Semua ini adalah kepingan puzzle yang akan kita susun sama-sama hari ini. Dan ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sih menahan lapar, sesuatu yang sifatnya pribadi banget, malah jadi lem perekat buat kedamaian komunal? Kedengarannya kan agak paradoks ya? Tapi jawabannya, ternyata tersembunyi di dalam kearifan lokal Bengkulu. Jadi kita mulai dari akarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya makna berpuasa dalam konteks ini? Karena seperti yang bakal kita lihat, ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar menahan lapar. Pertama, yang paling penting kita luruskan dulu satu hal. Puasa di sini tuh bukan soal menyiksa diri atau menahan lapar secara ekstrim. Dalam tradisi Buddhis, praktek ini adalah semacam latihan mental. Sebuah instrumen buat menenangkan badai keinginan di dalam diri kita dan mencapai transformasi batin. Nah, praktik intinya itu disebut uposatha atau menjalankan 8 sila, atas sila. Ini adalah momen-momen khusus dalam sebulan yang ngikutin siklus bulan untuk refleksi dan memurnikan pikiran. Yang menarik nih, di Bengkulu ada 2 jalur utama buat praktik ini. Pertama, uposatha yang fokusnya pada kapan kita makan. Jadi nggak ada makanan padat setelah lewat tengah hari. Tujuannya buat melatih disiplin pikiran. Nah yang kedua, tradisi vegetarian. Fokusnya lebih ke apa yang kita makan. Tanpa daging, untuk menumbuhkan welas asih. 2 metode, tapi tujuannya sama, pengendalian diri. Praktik ini tentunya nggak muncul dari ruang hampa loh. Akarnya itu tertanam jauh di dalam sejarah. Yuk kita putar waktu mundur sedikit ke masa keemasan Kerajaan Sriwijaya buat menemukan jejak pertamanya. Dan inilah buktinya. Sebuah menhir, batu tegak, peninggalan purbakala yang ditemukan di situs rimba. Ini bukan sekedar batu ya, ini adalah jembatan waktu. Sebuah artefak yang secara fisik menyambungkan nilai-nilai spiritual Bengkulu modern dengan kemegahan Kerajaan Sriwijaya ratusan tahun yang lalu. Kalau kita perhatikan lebih dekat, batu ini seolah berbicara lewat simbol-simbolnya. Ada bunga melati, pengingat akan kesucian batin, pas banget sama tujuan puasa. Lalu ada bintang 8 yang melambangkan keseimbangan alam. Dan simbol X sebagai penjaga. Ini bukan ukiran biasa, ini adalah filosofi hidup yang diwariskan leluhur. Sejarah juga mencatat ada tokoh bernama Rie Tandan, seorang utusan dari Sriwijaya. Ajarannya simple tapi dalam banget, jangan merusak lingkungan. Ini adalah wujud awal dari prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan dan metta, cinta kasih universal, yang jadi ruh dari praktek puasa ini. Oke, dari zaman kuno, sekarang kita lompat ke Bengkulu yang lebih modern. Gimana ceritanya nilai-nilai ini bisa bertahan dan bahkan berkembang di tengah kuali percampuran budaya yang unik di Bengkulu? Nah, disinilah nilai-nilai kuno itu diuji di dunia nyata. Bengkulu itu potret perpaduan. Kita bisa lihat di kampung Cina, gimana budaya Tionghoa dan Eropa melebur dalam arsitektur. Terus, di Desa Sunda Kelapa, kita kayak melihat miniatur Indonesia, tempat berbagai suku dan agama hidup bareng dengan damai. Kampung Cina ini saksi bisu sejarah. Posisinya yang dekat sama Benteng Marlboro, ngejadiin area ini pusat perdagangan, di mana banyak banget budaya ketemu, saling mempengaruhi, dan akhirnya menciptakan sebuah identitas yang unik. Di sisi lain, ada Sunda Kelapa, cerminan Indonesia modern. Desa ini lahir dari program transmigrasi pemerintah yang mindahin penduduk dari daerah padat ke sini. Hasilnya, sebuah komunitas multi-etnis dan multi-agama yang jadi bukti kalau harmoni itu bisa diciptakan, bukan cuma diwariskan. Nah pertanyaannya, gimana caranya komunitas yang beda-beda banget ini bisa berinteraksi sehari-hari? Disinilah kita ketemu sama kearifan lokal yang, wah, brilian banget. Sistemnya disebut jamuan terpisah. Coba bayangin skenarionya ada keluarga non-muslim lagi ngadain pesta pernikahan. Nah, untuk memastikan tamu-tamu muslim mereka merasa nyaman, tuan rumah akan sengaja memesan catering halal atau bahkan minta tolong tetangga muslim mereka buat bantu masak. Ini langkah proaktif yang luar biasa buat bangun kepercayaan dan mempererat hubungan. Dan kecerdasan sosial ini nggak berhenti di situ aja. Coba lihat strategi simpel ini.
Pas hari raya, mereka menyajikan makanan kemasan yang masih disegel. Sebuah langkah kecil tapi efektif banget buat menghilangkan keraguan dan bikin semua orang merasa nyaman dan dihormati. Jadi, dari semua cerita tadi, apa sih pelajaran besarnya? Yuk kita tarik benang merahnya. Ternyata nih, semua ini bisa kita kerucutkan menjadi 5 makna inti yang keren banget. Pertama, ini adalah jembatan sejarah yang nyambungin kita langsung ke era Sriwijaya. Kedua, ini jadi simbol akulturasi yang hidup di kampung Cina. Ketiga, ini jadi teladan moderasi di daerah transmigrasi yang beragam. Keempat, ini berfungsi sebagai pendidikan karakter buat generasi muda. Dan yang paling penting, ini adalah alat transformasi batin untuk kesejahteraan kita semua. Dan inilah intinya, pelajaran terbesar dari Bengkulu. Harmoni sosial itu ternyata nggak dimulai dari aturan besar atau kesepakatan politik. Ia dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Ketika setiap individu bisa melatih pengendalian diri, mereka itu sedang meletakkan satu persatu batu fondasi untuk perdamaian bersama. Disiplin pribadi adalah benih dari kedamaian komunal. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungin. Pelajaran dari Bengkulu ini seolah ngajak kita buat melihat lebih dekat ke lingkungan kita sendiri. Kira-kira tradisi apa ya di komunitas kita yang mungkin sering kita anggap biasa aja,